dingin-dingin itu. Nikmatnya menikmati yang namanya wedang ronde. Orang Indonesia kayak rempah, masukin jahe. Jadi rasanya tuh ada pedes-pedes anget. Seperti biasa di masyarakat kita ada perdebatan. Aslinya dari mana sih? Sore hari ini teman-teman Jejak Lahap Indonesia kita akan memanjakan diri. Apalagi kalau lagi di tengah cuaca hujan-hujan, dingin-dingin gitu. Nikmatnya menikmati yang namanya wedang ronde. Kita lagi panasin nih. Mas Anang nih mau kasih. Mas Anang. Terima kasih. Nah, aku bersama temanku Patri. Kita Halo. mau menikmati yang namanya wedang ronde. Wedang ronde itu kan kita tahu ya, sama-sama punya sejarah yang begitu menarik. Karena sebenarnya ada pengaruh Tionghoa dalam makanan ini. Bilangnya makanan apa minuman ya? Diminum dan dimakan juga. Minuman yang ada makanannya. Jadi emang merupakan sesuatu yang khas, sebenarnya dibawa oleh budaya Tionghoa, yaitu mereka memang biasa menyajikannya si bola-bola dari beras ketan ini yang disajikan dengan air godok. Nah di Indonesia disesuaikan, kita masukin orang Indonesia kayak rempah, masukin jahe, jadi rasanya tuh ada pedes-pedes anget. Mari kita sajikan sambil kita ngobrol ya Mas ya. Monggo. Kalau di China namanya, lihat deh, cantik banget ya bulet-buletan ini ya, yang diisi ya dengan budaya kita. Terus kita isi dengan kacang, dikasih kalau nggak gula pasir dikasih gula merah, terus jahenya pun dikasih dengan jahe gula merah juga. Aduh ini sedap banget ya, ngumpul-ngumpul gini. Jahe. Jahenya ya ampun. Lagi Mas? Campur. Banyak amat. Terima kasih Win. Kan kalau orang Jawa bilang nggak boleh pelit ya kalau makanan, saru gitu ya. Jadi bola-bola ini kalau di Tionghoa namanya Tangyuan. Kalau ada yang bisa bahasa Mandarin atau Tionghoa, jangan sebelah sama aku ya, karena aku nggak tahu. Jadi mungkin aku pronunciation-nya salah. Tapi di zaman Tangyuan ini memang kalau nggak salah itu di dinasti Song dinamakan Tanyuan bola-bola ini, karena nama aslinya seingat aku tuh Yuanzhou. How do you pronounce it? Yuan terus Xiou. Yuanqiong. Ya. Kalau nggak salah juga. Itu monggo. Itu diubah karena cara pronunciation-nya atau lafalan ucapannya bisa ditranslasikan sebagai singkirkan si Raja Yuan ini. Jadi dia nggak mau dong. Jadi diubah menjadi Tangyuan. Tapi seperti biasa di masyarakat kita ada perdebatan. Aslinya dari mana sih? Gitu ya. Salatiga kah? Jogja kah? Nggak ada telusuran yang benar, tertulisnya tidak ada. Tapi tahun 19 ya, buku andalan ya, si 1902 ini sudah ada yang namanya wedang ronde. Ya, sama di buku Mustika Rasa ada wedang ronde. Ada isinya kacang ya? Kalau kita masyarakat ini karena kekayaan alam kita kan dimasukin lah. Kan kalau orang Indonesia harus ada segala rasa kan. Harus ada manisnya, ada gurihnya, ada pahitnya dari jahenya. Jadi itulah perbedaannya Tangyuan dengan apa yang namanya ronde. Bahkan konon diperkirakan ada pengaruh Belandanya juga dari rond. Bahasa Belandanya bulat gitu, ron. Jadi si wedang, which is sudah minuman asli dari Indonesia, ditambahin si bulat itu, round itu. Jadi wedang ronde. Mbak Winnie. Yes. Aku tuh pertama kali makan wedang ronde ini zaman
Eyang putriku suka buat. Hah? Bikin? Ya, dulu waktu aku di Malang, Jalan Cikuray nomor 6 dulu tuh, belakang Wow. gereja. Hmm, Malang kan tahu kan dingin kan. tahu bang. Seminggu sekali lah beliau Bikin. buat wedang ronde. How lucky you are. Dan ini kalau dilihat kan agak coklat ya. Hmm, Kalau dia bening. kayak gula pasir. Iya. Wah, Beda. aku tuh jadi dulu itu kan dulu banget ya zaman orang tua kita, eyang kita, sekolah yang paling baik itu kan di Pulau Jawa. Betul. Jadi nenekku itu memutuskan untuk pindah ke Malang. Nenek tuh dulu tinggal di Jalan Jakarta. Dulu kayaknya jalannya gede banget di Jalan Jakarta itu di Malang. Sama mama di situ. Jadi mama suka cerita tentang wedang ronde tuh nggak. Pokoknya ibuku tuh bilang, wedang ronde, rujak cinguh, Ya, sama bakso dari Malang nggak ada lawannya. nggak ada. Sama tape. Iya, bener. Tape singkong itu. Iya. Yang Nah, masih ada juruhnya. Top. Terus kebetulan berapa tahun ini dari 2012 sampai 2016 aku bekerja di perusahaan rokok yang asal muasalnya dari kota Malang. Ya. Tahu aku. Jadi dia tahu kan, siapa yang nggak tahu? I love the blue, kan gitu kan? Tapi Kotaknya selalu biru. I love the blue of Indonesia gitu kan. Dan aku waktu bekerja di perusahaan itu aku beruntung sekali, minimal sebulan tuh seminggu aku di sana. Alhasil yang dari berangkat waktu mulai bekerja itu aku 65 kilo, ketika 4 tahun kemudian aku 85 kilo. Makmur. Makmur aman jaya namanya ya. Tapi ya memang harus diakuin di Malang itu yang namanya wedang ya. Kan ada wedang wedang ronde, wedang Angsle. angsle. Itu ada dua kan, ada yang pakai susu, Iya. ada yang enggak, yang kayak gini juga warnanya. Tapi bukannya kalau wedang itu yang minum harus lanang ya? Kalau perempuan yang minum jadi warnanya namanya dari wedong. Mari kita nikmati. Mari kita nikmati bersama ya di sore. Iya Mas, mungkin begitu ya. Mari kita menikmati yang namanya wedang ronde yang sebenarnya ini kalau di budaya kita disajikan malam-malam gitu ya. Tapi dulunya asal muasalnya itu sering disajikan di acara-acara yang kayak acara khusus karena pengaruh dari Tionghoa itu. Ada apa? Festival lampion ya. Ya. Lampion, terus ada juga yang The Boat Festival itu tuh apa? Dragon Boat. Itu juga karena si Tangyuan ini atau wedang ronde ini melambangkan kebersamaan, keharmonisan gitu ya. Kan yang namanya bulet itu kan punya makna simbolis yang sangat berharga gitu. Dan bahwa ini apa lengket itu yaitu untuk menyatu, melekatkan gitu. Jadi mari kita melekatkan kebersamaan ini di sore hari ini dengan makan wedang ronde. Sampai episode jeli berikutnya ya. Cintailah makanan Indonesia. Salam.